harusnya tak melakukannya. Ian menatap wajah Tuan Han yang terlelap dengan damai. Wanita itu lalu menunduk. Kenapa kau membuatku menjadi orang jahat, Paman? Kau yang jahat, bukan aku, bentaknya di dalam ruang ICU tersebut. Kenapa kau melakukannya padaku? Harusnya kau menjelaskannya sejak awal, bukan malah membuat drama menyebalkan ini. Ian terunduk bersama dengan suara isak tangisnya. Kau pasti sekarang sedang menertawakan aku kan? Aku membencimu, Paman, bentak Ian lagi. Wanita itu lalu menggenggam tangan Tuan Han. Aku mengaku kalah Ian, jadi aku mohon bangunlah, ucapnya sesenggukan. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Di luar ruangan, Taeyong berdiri melihat Ian yang sedang menangis di dalam ruangan tersebut sambil menggenggam tangan Tuan Han. Pria yang ternyata dari Yonggi itu mengangguk. Ia sejaknya menjelaskan semuanya padaku beberapa hari lalu, jawabnya. Lalu kenapa kau tak mengatakannya sebenarnya pada Ian? Tanya Taeyong. Aku ingin, tapi apa kau pikir Ian akan percaya? Dia mungkin malah akan membenciku karena memihak ayahnya dan dia akan tahu siapa diriku sebenarnya. Maksudmu? Tanya Taeyong tak mengerti. Kau mengkhianati Ian. Yonggi mengangguk. Ya, bisa dibilang juga seperti itu. Tapi tak semua yang Ian rencanakan aku laporkan, hanya rencana-rencana kecil, misalnya mengenai kontrak pernikahan kalian. Kami tak menikah kontrak lagi, selat Taeyong dengan nada ketus. Yonggi terkekeh, iya, tapi apa kau yakin Ian akan kembali bersamamu setelah yang kau lakukan padanya? Sindir Yonggi membuat Taeyong terdiam. Mungkin jika bukan karena teror itu, aku tidak akan mengetahui maksud Tuan Han dan akan terus membenci pria itu juga, sama seperti Ian. Teror, Taeyong kembali terkejut dengan ucapan lelaki tinggi di sampingnya itu. Aku tidak punya pilihan lain selain menjelaskan semuanya mengenai teror yang Ian alami beberapa bulan terakhir. Saat itulah Sajangni menjelaskan jika dia menjadikan aku bekerja untuk Ian karena hal seperti itu yang ingin dia ketahui, tapi aku malah tak melaporkan hal penting itu padanya. Sajangni juga menceritakan semuanya padaku, apa yang terjadi pada Ian. Ucap Yonggi menghela napasnya dengan kasar. Kau sudah menyelidiki orang yang meneror Tuan Han itu? Yonggi mengangguk, ya, jadi tapi Ian yakin jika pria itu masih hidup dan dia yang melakukan semua ini. Ian melihat pria itu saat dia makan bersama Taeyong saat dimana dia terakhir kali masuk rumah sakit, jelas Yonggi. Jika benar seperti itu, maka pria itu benar-benar memiliki kaki tangan. Orang yang masuk ke apartemen dan menikamku. Setelah Taeyong dan Yonggi mengaku sebagai tanggapannya, 1 bulan berlalu, pemilihan wali kota telah dilakukan dan ayah Taeyong memenangkan pemilihan tersebut dan kini menjabat sebagai orang nomor 1 di Seoul. Tapi Tuan Han belum sudah sadar sampai saat ini. Dokter menyatakan jika Tuan Han mengalami koma dan tidak tahu kapan pria itu akan sadar. Mungkin menunggu mukjizat Tuhan seperti apa yang Ian tanamkan dalam dirinya. Sudah 1 bulan, tidak ada perkembangan apapun dari semua kasus yang terjadi. Begitupun dengan hubungan Ian dan Taeyong. Keduanya kini tinggal terpisah. Lebih tepatnya, Ian memutuskan selalu tidur di rumah sakit dengan alasan menemani Tuan Han.
Sedangkan Taehyung sudah kembali tinggal di apartemennya, tetapi kadang-kadang dia juga ikut bermalam di rumah sakit bersama Yen. Taehyung tidak tidur, yang dia lakukan sepanjang malam adalah di sofa memandangi terakhir yang sedang tidur. Apa kau tidak lelah? Yen akhirnya bicara tanpa menatap Taehyung. Tidak, jawab Taehyung. Yen kembali diam lalu berdiri dari duduknya bersamaan dengan Jin dan seorang perawat yang masuk ke dalam kamar inap. Tuan Han, kupikir kalian sudah pergi, ucap Jin. Pastikan obat yang akan kau suntikan pada ayahnya bangun hari ini juga, ucap Yen pada Jin. Iya ya, balas Jin. Dia tahu Yen bercanda dengan ucapannya tadi karena Yen selalu mengatakan kalimat itu padanya setiap hari. Taehyung menghela napas. Akan memakan waktu lama jika menunggu taksi, sayangku akan terlambat. Aku yang terlambat kan, bukan dirimu, bantah wanita itu. Dan aku bukan sayangmu, ucap Yen kemudian keluar dari kamar inap tersebut meninggalkan Taehyung. Jin yang menahan tawa karena ucapan Yen tadi, serta perawat yang sudah terbiasa dengan perdebatan yang suami istri. Mencarikanmu taksi, jawab pria itu. Yen menghela napasnya dengan kasar. Di mana mobilmu? Tanyanya. Theo tersenyum. Di sana, tunjuknya pada mobil yang terparkir di parkiran di samping rumah sakit. Aku akan mengambilnya dengan cepat. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Pria itu segera berlari dengan cepat menuju mobilnya. Sekitar 3 menit menunggu, mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan Yen. Theo segera keluar dari mobil membukakan pintu untuk Yen. Wanita itu terus diam, pandangannya fokus menatap ke depan. Theo tersenyum simpul. Yan, kau masih belum bisa memaafkan aku? Tanyanya. Aku sudah melupakannya, tapi untuk percaya padamu mungkin tidak bisa lagi, jawab Yan tanpa menatap pria yang sedang tersenyum miris itu. Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuatmu percaya lagi padaku? Tanya Taehyung. Kau tidak perlu melakukan apapun, jawab Yan. Bagaimana dengan perasaanmu? Tanya Taehyung. Yan menoleh membalas tatapan Taehyung. Menurutmu, bagaimana perasaanku padamu sekarang? Aku percaya kau masih mencintaiku, jawab Taehyung dengan penuh keyakinan. Yan memandang kosong makanan itu saja di atas meja. Wanita itu hanya teringat percakapannya dengan Taehyung beberapa jam yang lalu ketika pria itu mengantarnya ke kantor. Aku tidak akan pernah mau bercerai denganmu. Kalimat penuh penekanan itu adalah kalimat terakhir mulut Taehyung. Setelahnya pria itu tak bicara lagi dan terus diam sampai mereka tiba di depan gedung Hanaku.
kenapa kau melamun? Tanya Taeyong. Apa? Ian akhirnya membuka suara. Wanita itu menghela napas. Apa salah jika aku minta cerai dari Taeyong? Taeyong terbatuk mendengar pertanyaan Ian. Dengan cepat lelaki itu meneguk habis minumannya. Apa? Ya, kau sudah gila. Bertanya membuat Ian kembali menghela nafas. Aku hanya bertanya selayan. Lagi pula Taeyong juga tidak mau. Wah, aku benar-benar tidak menyangka jika jalan pikiran seorang kalian sependek itu. Komentar pria bermarga Kim itu. Itu jalan terbaik untuk kami, seru ya. Taeyong malah nafas. Aku tahu sulit mempercayai Taeyong lagi, tapi apa kau tak ingin memberikan dia kesempatan? Kau tidak tahu saja bagaimana perasaan kau, Pak. Aku takut dan selalu dihantui bayang-bayang bagaimana jika Taeyong kita itu lagi. Taeyong kembali menghela nafasnya. Suara terserah padamu, tapi jika jadi dirimu, aku akan mencoba satu kali lagi memberikan kesempatan padanya dan jika kembali dia mengulangi kesalahannya, saat itu aku akan memilih berhenti. Sung-chan mendesis kesal karena panggilannya yang tak kunjung direspon oleh pria yang sedang duduk di balik meja kerjanya itu. Pria itu terus memandang kosong ke depan, bahkan sampai membuat Sung-chan ikut melihat arah pandang pria itu. Sekretaris Jung panggil Taeyong. Nih Sang Nim, apa yang akan kau lakukan jika nantinya istrimu ingin bercerai? Tanya Taeyong berhasil membuat Jung Sung-chan melebarkan kedua matanya. Iya, Nona ingin bercerai dari Anda, tanya Sung-chan. Tidak, jawab Taeyong dengusan lelaki itu dan juga berhenti memanggil istriku dengan sebutan itu. Lanjutnya dengan ketus dan mata tajam Sung-chan. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Taeyong lagi. Apanya? Tanya Sung-chan. Taeyong menggeram menahan emosi. Kembalilah bekerja. Perintah lelaki itu membuat Sung-chan kali ini yang mendengus kesal. Apa tidak bisa kau memberikan kesempatan padaku? Dari Taeyong, aku sangat merindukanmu, Hanian. Pria itu terduduk kembali menyesali apa yang dia lakukan. Dia sungguh merindukan Ian, istrinya, walaupun bisa melihat Ian setiap hari, tapi dia rindu dengan senyum yang wanita itu selalu tunjukkan, segala omelannya dan juga pelukan hangat. Pintu ruangan lelaki itu terbuka kembali. Taeyong mengangkat kepalanya ingin sekali sekretarisnya yang selalu mengganggunya itu dan tentu saja tidak pernah mengetuk pintu ruangannya. Apalagi? Tanya Taeyong begitu tertekan dengan kelakuan Sung-chan. Sung-chan yang merasakan aura menyeramkan di dalam ruangan segera keluar, sedangkan Nyonya Kim berjalan menuju sofa di ruangan Taeyong dan duduk di sana. Ayahmu mengundang kau dan istrimu itu untuk tinggal selama beberapa hari di rumah utama, ucap Nyonya Kim.
Kalian bisa menghubungiku lewat telepon. Untuk apa perlu repot-repot datang kemari? Sulit Taehyung dari meja kerjanya. Sebenarnya ada hal lain juga yang ingin Mama bicarakan denganmu, ujar Nyonya Kim. Ceraikan Ian dan menikahlah dengan Sechin. Selanjutnya blak-blak. Taehyung melah nafas kasar. Harus berapa kali lagi aku mengatakannya pada Mama? Aku mencintai Ian, bukan Sechin, tudasnya. Dia wanita licik, Kim Taehyung. Kau sudah tahu apa saja yang dia lakukan pada orang tua. Aku tidak akan pernah menceraikan Yen dan jangan pernah ia lagi memintaku untuk bercerai dengan Yen karena itu tidak akan pernah terjadi, tegas lelaki itu. Nyonya Kim mengangguk dan kemudian berdiri dari duduknya. Baiklah, kita lihat saja nanti, kau pasti akan menyesal dengan keputusanmu ini, ucapnya. Kemudian keluar dari ruangan Taehyung. Taehyung membuka meja kerjanya. Pria itu lalu menyadarkan punggungnya pada kursinya lalu memijit keningnya. Taehyung menghela napas. Berulang kali dia memikirkan perihal ibunya itu. Kim Taehyung kembali menghela nafas. Tadi pagi Ian yang meminta cerai, lalu siang ini ibunya yang memintanya menceraikan Ian. Saat makan nanti siapa lagi yang menyuruhnya bercerai dari Ian, pikirnya.